Kalau paten itu invensi atau temuan di bidang teknologi. Oke, Contohnya ini. betul. Contohnya Ini mic. clip on ya. Clip-on ini. Kalau dulu kan bisa semua orang tuh bisa aja mengklaim, oh ini Bare Solo mah dijual kemana-mana, iya kan? Untuk pendaftaran indikasi geografis itu ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan. Ya silahkan mungkin meniru, tapi jangan menamakan yang sama. Betul. Ya mungkin bilang ini songket, kita bikin ala-ala songket gitu kan. Kebanyakan kalau di pasar-pasar kan pakai Karungan yang nggak ada karung merek, biasa, ya nggak ada karung merek biasa, ya. diberi Bare Solo. Itu salah. Kebanyakan setelah ada sengketa baru mau daftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana Batandang. Alhamdulillah kali ini kita berjumpa kembali di podcast Batandang. Terima kasih untuk kedatangan tamu spesial hari ini, Bapak Farhan dari kantor Kanwil Kumham Sumatera Barat ya Pak Farhan ya. Jadi Dun sana Batandang, tamu kali ini kita undang akan membahas topik perbincangan yang mungkin ada informasi selama ini beredar kurang pas Pak Farhan. Jadi hari ini kita berusaha untuk memberikan informasi akurat, membetulkan kalau ada hal-hal yang selama ini di luar beredar infonya kurang tepat. Ya. Alhamdulillah Dusana Batandang, izinkan saya Marani Putri, host Batandang kali ini. Jadi sekalian info buat Pak Farhan, kita Batandang ini merupakan program rutin podcast YouTube di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat dengan tujuan memberikan informasi di ruang lingkup industri dan perdagangan. Jadi kita mengundang stakeholder terkait seperti Pak Farhan, kita juga undang kadang-kadang pelaku usaha, kita sharing tentang success story, informasi-informasi teranyar yang memang lagi ada, kita sampaikan melalui media sosial. Jadi sahabat Batandang, sebelum mulai podcast hari ini bersama Bapak Farhan, izinkan saya untuk promo-promo. Jadi hari ini Pak Farhan saya mau menggunakan jam tangan buatan UKM kita di Sumatera Barat dari Kota Payakumbuh dengan merek Lignos. Jadi Lignos. Ini di kota, iya Lignos. Jadi ini daftar mereknya itu. Iya, nanti saya konfirmasi ke yang punya UKM apakah sudah daftar merek. Jadi ini buat Lignos mungkin ke depan kalau mau serius dan fokus usahanya bisa ke Kumham ya Pak Fran ya. Jadi Lignos ini material jam yang memang dari natural atau alam, berbahan baku. Kalau yang saya pakai kali ini material kayu dari bambu. Bambu dengan strap atau strap ininya dari kulit sapi. Dan ini Dusana bisa custom, jadi bisa custom ukuran. Bentuk bisa, kalau yang saya pakai kebetulan kotak bisa lingkaran, dan untuk tali bisa kombinasi dengan songket. Jadi bisa custom. Jadi waktu saya datang ke sana ada dari Bea Cukai lagi order untuk kayaknya ada gift ya buat kado, itu custom menggunakan songket. Jadi tetap menggunakan kearifan lokal Sumatera Barat. Terus anak Batandang yang nyari-nyari jam yang spesifik, yang unik, bisa buat kado, bisa dipakai sendiri. Ini kebanggaan yang Sumatera Barat, Lignos asli anak muda Payakumbuh. Kita lanjut ngobrol ya. Sekian iklannya. Tapi saya nggak di-endorse, saya ini memang betul-betul untuk sharing. Ya UKM, karena pas saya lihat ini hasilnya bagus, rapi, harga masih affordable, terus kekinian dan ya oke lah. Boleh spill harga? Spill harga, dia setahu saya tuh range mungkin dari 300-an ya, tergantung material yang digunakan, terus ukuran, desain juga. Oh ya, bisa engrave name juga, jadi bisa tulis nama. Ya, diukir, itu bisa custom lah semua. Cukup unik, ya mantap ya Pak ya. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol di sana Batandang. Kali ini saya senang ya ditemani tamu cukup spesial Pak Farhan. Silakan perkenalkan diri Pak Farhan kepada Dusana Batandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali hari ini saya diundang hadir ke podcast Batandang, bincang tentang industri dan perdagangan. Bincang tentang industri. Ya, Batandang singkatannya. Batandang. Ya. Alhamdulillah hari ini kami sebagai perwakilan dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM ingin berbagi informasi terkait dengan kekayaan intelektual. Khususnya mungkin tentang IG nanti penekanannya. IG ya? IG bukan Instagram ya? Bukan. Iya. Indikasi geografis. Jadi perkenalkan, saya Muhammad Farhan selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Jadi Bapak Ibu yang kiranya mau mendapatkan informasi terkait dengan kekayaan intelektual,
itu bisa langsung datang ke kantor wilayah Jalan Es Parman nomor 256 Bulakanang Pak ya. Oke. Jadi Dusun Batanang, tujuan dan maksud kita Batanang nih mengundang beliau Pak Farhan, karena kan biasanya familiar di luar itu kan hanya ya udah kalau butuh daftar hak paten atau hak merek ke Kumham gitu ya Pak Farhan ya. Artinya kan orang tahu mereka punya produk, ada merek atau apa, terus mau mematenkan atau mendaftarkan merek itu ke Kumham. Ya. Nah, apa-apa saja turunan-turunannya ini kan informasi di masyarakat kan belum terlalu spesifik. Nah, itu gimana Pak Farhan sebenarnya? Merek ini didaftarkan apa, terus manfaatnya apa gitu. Baik, Bu Rani, memang masyarakat masih belum terlalu familiar dengan kekayaan intelektual. Kalau kita berbicara kekayaan intelektual, Indonesia itu baru mengenal kekayaan intelektual itu di tahun 90-an. 90-an mulai ada undang-undang yang menjadi dasar hukumnya Pak Farhan ya. Betul. Sementara negara-negara maju lain mungkin sudah dari tahun mungkin puluhan tahun sebelum kita sudah berproses. Jadi relatif untuk kekayaan intelektual sendiri di Indonesia ini masih relatif belum familiar bagi masyarakat. Masih banyak masyarakat yang menyampaikan pendaftaran itu dikaitkan semuanya dengan paten. Saya mau mematenkan lagu. Padahal paten itu berbeda sendiri. Jadi di sana berbeda. Paten dengan pendaftaran merek dua hal yang berbeda. Ya, paten dan lagu itu dua hal yang berbeda. Kalau kita berbicara kekayaan intelektual itu memang ruang lingkupnya banyak. Ada hak cipta, ada merek, ada desain industri, ada desain total sirkuit terpadu, ada merek, ada rahasia dagang, ada indikasi geografis, ada paten. Ada 8 berarti ya? Semuanya itu rezim perlindungannya berbeda-beda. Kalau misalkan tadi saya kasih contoh, saya mau mendaftarkan, mau mempatenkan lagu itu sebenarnya rezimnya ada di hak cipta. Hak cipta, kelompoknya ya? Kalau misalkan kita lihat yang di belakang, ini kita bisa mendaftarkan melalui beberapa rezim. Rezim pendaftaran merek dagang, atau rezim pendaftaran desain industri. Sebentar Pak Farhan, merek dagang dengan desain industri itu berbeda kelompoknya. Contoh, misalnya kita bilang ini mineral ya, misalnya mereknya A gitu ya, produknya air mineral, berarti air mineral dengan merek A itu hak merek. Merek dagang. Kalau desain industrinya? Bentuk konfigurasi. Misalnya kita lihat setiap botol yang ada di air isi ulang, air minum dalam kemasan, ulirnya pasti berbeda. Ulirnya beda. Kita berandai-andai misalnya mereknya tadi kan hak mereknya nih air mineral merek A. Kita misalkan ini desain botolnya kotak nih misalkan ya, berarti desain industri yang didatang adalah desain segitiga kotak atau segitiganya itu. Berarti itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Berarti orang mungkin berpikir, oh ini tidak penting mungkin. Cuman ketika kita masuk ke dunia usaha, ada orang-orang yang mempunyai etika tidak baik. Contoh, kayak kalau udah mulai berkembang, gitu ya Pak Farhan ya. Di dalam kemasan itu pasti ada maksud-maksud tertentu kemasan itu dibikin. Contoh saja misalkan kemasan-kemasan yang ada di belakang. Itu ada tekukan-tekukan yang bisa membuat kemasan itu bentuknya menarik. Dan itu bisa didaftarkan. Itu bisa dilindungi. Bisa. Artinya izin perlindungan dikasih desain industri tadi. Berarti misalnya barang A, terus desainnya unik, itu selain merek itu dia bisa daftarkan desainnya. Berarti itu akan ada dua. Ada dua perlindungan. Jadi Dusun Batanang jangan selama ini mungkin Dusun Batanang taunya hanya merek, terus ya kayak tadi kan kita familiar lah. Sering-sering kita baca di TV itu apa, denger gitu kan, paten lagu. Jadi misalnya pencipta lagu ini mempatenkan, jadi ternyata banyak kelompok ya Pak Farhan ya untuk perlindungan itu ya. Kalau paten tadi lain lagi. Beda. Kalau paten itu invensi atau temuan di bidang teknologi. Contohnya ini. Betul-betul. Contohnya clip on ya. Dulu orang mempergunakan mic untuk berbicara. Ternyata orang berpikir visioner, orang berpikir di luar dugaan. Bikin mic secara wireless itu nggak pakai kabel lagi. Itu baru paten. Berarti banyak hal yang berbeda dan itu ternyata pengelompokannya juga masing-masing terpisah, beda. Bentuk perlindungannya pun
Berbeda. Masing-masingnya pun biaya pendaftaran pun Berbeda-beda. Oke. Sampai dengan syarat. Artinya apapun itu pengelompokannya sebenarnya kalau saya menangkap penjelasan dari Pak Farhan tujuannya memang sebenarnya untuk melindungi pelaku usaha, melindungi pencipta karya. Artinya ya kalau memang punya karya terus ingin itu tidak dicaplok orang, dilindungi produk atau apapun ya didaftarkan secara resmi Pak Farhan ya. Prinsip dari pendaftaran KI itu adalah untuk mendapatkan hak monopoli. Monopoli ya. Dia yang bisa mempergunakan atau memperjualbelikan. Jadi negara memberikan perlindungan dalam bentuk hak monopoli dan hak ekonomi. Ya, kalau misalnya di kondisi pelaku usaha yang atau produk yang newcomer atau baru, ya itu mungkin orang-orang lain sih pada nggak mau. Tapi kalau tiba-tiba, kalau misalnya udah mulai berkembang, sudah laris, terus prospek usahanya bagus, semua orang kadang ingin meniru, ingin mencontoh persis atau ya menduplikasi sama, itu kan artinya nggak fair ya, dirugikan. Betul. Ini Nusana Batandang yang lagi punya usaha terkait dengan yang kita sampaikan dan informasi dari Pak Farhan, simak terus karena sepertinya ini cukup penting karena untuk keberlangsungan usaha dan perlindungan hak masing-masing pelaku usaha ini nggak bisa diabaikan Pak ya. Betul. Nah yang menariknya Pak Farhan tadi kan sempat menyinggung indikasi geografis ya, artinya dari 8 kelompok kekayaan intelektual ada salah satunya indikasi geografis. Nah ini jujur saya yakin Nusana Batandang yang mendengar ini juga mungkin agak belum terlalu sering dengar dan familiar dengan istilah itu. Itu apa itu Pak? Betul, langka. Itu apa Pak Farhan? Jadi kalau rezim perlindungan indikasi geografis, kalau kita merujuk ke aturan hukumnya, sebenarnya dia dalam satu aturan hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Oke. Esensinya sebenarnya dia sama dengan brand atau sama ya merek. Namun pembedanya adalah pemiliknya. Kalau pemilik merek itu, pemilik dari kekayaan intelektual indikasi geografis. Kalau pemilik merek itu bisa personal atau badan hukum. Bisa sendiri atau dalam bentuk perusahaan tuh bisa. Sementara kalau indikasi geografis pemiliknya wajib kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat. Jadi lebih luas ya. Lebih luas ya. Indikasi geografis ini apa yang bisa dilindungi? Beda dengan hak merek atau hak cipta dan lainnya. Kalau indikasi geografis ini memberikan perlindungan kepada komoditas hasil alam, bisa perkebunan, bisa perikanan, dan hasil industri. Oh, berarti tetap ada banyak varian ya sebenarnya. Betul. Kalau kita ambil contoh beberapa indikasi geografis yang terdaftar di Sumatera Barat itu baru 2 Bu. Yang sudah ada ya saat ini. Ada 2. Satunya di Solo itu beras Solo. Beras Solo, oke. Satunya lagi itu Songket Silungkang. Songket Silungkang, oke. Jadi yang orang Solo silakan berbangga diri dan orang Silungkang ternyata beras Solo itu sudah punya hak paten apa ya bahasa perlindungan indikasi geografis. Perlindungan indikasi geografis untuk beras Solo itu sendiri. Betul. Jadi nggak bisa sembarangan orang-orang beras di daerah lain contoh mau kasih nama beras Solo nggak bisa. Bisa, ya. Songket Silungkang juga Pak Farhan ya. Sama. Jadi tahun ini ada penambahan satu, alhamdulillah. Songket Pandai Sike juga sudah diberikan persetujuan untuk alhamdulillah berarti ya. Jadi kalau gimana kata Bu Rani tadi, kalau misalkan sekiranya ada orang yang seenaknya meniru, si pemilik atau kelompok dari indikasi geografis Songket Silungkang, Pandai Sike, Bares Solo, itu dia bisa melapor. Bisa mensomasi, artinya mengkomplain ya, enggak? Wajib dikomplain. Wajib dilaporkan, kalau tidak aparat penegak hukum tidak bisa melakukan. Ini yang menarik Pak Farhan, kan kita tahu ya untuk di Sumatera Barat ya kita bicaranya kan untuk beras Solo itu kan termasuk varietas beras yang dicari orang dan orang kan sering bilangnya kalau di pasaran atau diumumkan yang lama tuh Bares Solo, nah artinya kan unggulannya. Nah sekarang saya juga agak tercerahkan dari penjelasan Pak Farhan, ternyata hari ini komoditas Bares Solo sendiri sudah didaftarkan di indikasi geografisnya. Misal contoh, beras asal dari
pesisir selatan, mungkin ya, saya nggak tahu ya, mungkin klasifikasi atau jenisnya apa. Iya. Nah tiba-tiba ada yang menyebutkan, oh bareh kami kok bareh Solo mah gitu kan. Nah itu nggak boleh sebenarnya ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Karena dengan beras yang dikategorikan beras indikasi geografis beras Solo itu ada Ketentuannya? karakteristiknya. Artinya hanya ditanam dan tumbuh di Solo, Betul. dihasilkan di daerah sana. Betul. Oke. Kalau kita Jadi masuk lebih dalam, udah mulai paham. ya, kalau Iya, kita iya. masuk lebih dalam, Bu, Hmm. untuk pendaftaran indikasi geografis itu ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan. Oke. Kalau dia merupakan hasil alam, Hmm. dia mempersiapkan buku dokumen deskripsi yang di dalamnya itu ada SK kelompok, kemudian ada peta wilayah, ada curah hujan, ada hasil lab dari beras Solo itu sendiri. Oh, kayak misalnya berasnya ini, kadar ini. Kadar airnya Oke, tinggi, jadi lebih detail ya. proteinnya segini. Iya, iya. Jadi, Jenis bibit padinya varietasnya ini gitu ya, lebih ya, detail. kalau varietas dia lain lagi. Oh, beda. Kalau varietas itu dia lebih kepada Kementerian Pertanian. Oke. Ya, kayak Caride kan ada Itu sampai ke peta wilayah juga. peta wilayah. Artinya mungkin kalau misalnya didaftarkan Bareh Solo, itu dijelaskan di syarat itu atau dokumen yang didaftarkan wilayah yang yang mencakup mencakup, betul. sampai sedetail itu. Ya, karena bentuk Oke. perlindungannya mencakup dari peta wilayah tadi. Jadi artinya yang didaftarkan dengan nama Bareh Solo, wilayah yang sudah disebutkan di peta tersebut itu punya hak menamakan Bareh Solo. Ya, Di luar itu tidak boleh. tidak boleh. Ya, jadi, Selama mereka memang tergabung dalam kelompok, dia ada kelompoknya, Bu. oke. Kelompok Jadi masyarakat pelindungan indikasi geografis Bareh Solo. cukup berbangga diri para petani di Solo ya Pak Frane, artinya mereka bisa punya perlindungan terhadap yang mereka hasilkan. Kalau dulu kan bisa semua orang tuh bisa aja mengklaim, oh ini Bareh Solo mah dijual kemana-mana. Iya kan, saya sempat beberapa tahun lalu tinggal di provinsi sebelah di Bengkulu, itu kalau saya di sana beli beras, cari beras yang memang dari Sumatera Barat, itu penjual pasti bilang semua mereka mengklaim ini Bareh Solo. Nah sementara kita nggak tahu apakah itu entah ya Bareh asal dari Solo atau mungkin dari kabupaten kota lain kan. Nah, itu sebenarnya kita melakukan pengawasan terhadap itu. Ada pengawasan. Ada. Oke. Kami di tahun ini melakukan pengawasan ke beberapa daerah penyangga di Sumatera Barat. Khusus untuk yang sudah didaftarkan itu? Ya, karena Oke. indikasi geografis ini ada kewajiban untuk kita melakukan pengawasan. Kayak service after sales ya, Ya. istilahnya. Ya, jadi kemarin itu kita ke daerah yang paling dekat itu kan Riau, dan orang kita banyak Iya, juga di sana. iya, betul. Ya, Peminatnya cukup banyak lah ya Ya. kalau beras-beras kita di kami sini. melakukan koordinasi dengan dinas perindustrian yang ada di sana, kemudian dengan pelaku-pelaku yang ada di pasar-pasar, memberikan pemahaman bahwa mereka tidak bisa memberi nama beras ini beras Solo. Oh, iya. Silakan kasih nama yang lain lah gitu ya. Silakan kasih nama yang lain. Karena Iya, iya. beras Solo ini sudah menjadi milik dari kelompok kelompok Bareh Solo. indikasi geografis. Kalau boleh kasih contekan Pak Farhan yang sudah terdaftar hari ini untuk penama Bareh Solo itu di daerah Kabupaten Solo sendiri, Kota dan kabupaten. kota dan kabupaten. Pemiliknya adalah kota dan kabupaten. Kota dan kabupaten. Berarti dua itu sudah punya apa ya, megang lah ya, megang lisensi atau kewenangan untuk kekayaan intelektual khusus Bareh Solo. Betul. Oke. Jadi, tapi kami ketika melakukan pengawasan, kami hanya bisa memberikan edukasi, pemahaman. Kami Ada tidak- sanksi hukum yang pidana ada. ada buat yang tiba-tiba nyontek nama itu? Ada. Ketentuan pidananya Oh, ada, oke. namun harus ada aduan dari yang bersangkutan. Dari yang pemilik kekayaan Pemilik. intelektual ya. Kalau kita ujuk-ujuk langsung tindak, bisa kita malah yang kena pidana. Iya, iya, Kayak iya. kita pergi ke Pekanbaru, kemudian pas nyampe kita tindak, nggak bisa. Ada prosedur yang harus ditempuh ya. Ya, kita hanya bisa memberikan edukasi ini bahwa ini pelanggaran loh, ada potensi pelanggaran yang dilakukan di sini. Iya, Kalau iya. misalkan saudara tetap melakukan hal ini, bisa-bisa nanti Ya, dipidana. pidana, pelanggaran hukum. Jadi Dusun Abad Tanang itulah gunanya kita memberikan informasi di podcast ini, Pak Farhan. Jadi Dusun Abad Tanang juga harus melek pengetahuan dan informasi, banyak hal yang kita mungkin Dusun Abad Tanang masyarakat nggak pernah menyangka yang namanya caplok nama orang sembarangan itu ternyata bisa jadi kategori pelanggaran hukum. Jadi Dusun Abad Tanang yang mungkin saat ini sedang jualan beras atau apapun itu, tolonglah belajar, cari informasi dan gali lebih dalam bahwasanya ada tindakan yang kita lakukan itu ternyata sudah masuk ranah hukum. Contoh, penanaman beras Solo itu nggak boleh lagi. Jadi kalau ada yang lagi jualan beras di sana,
memang tidak faktanya tidak beras Solo, ya jangan kasih nama beras Solo. Kecuali mereka jual beras yang memang keluar Dari Solo. Tani. Iya, ya memang betul-betul dari sana. Betul. Yang keluar dari sana rata-rata beras Solo, Bu. Iya. Cuman mereka kan banyak yang campur. Kalau beras indikasi geografis itu tidak dibolehkan. Oh, jadi sampai ke sana ya. Murni ya, dihasilkan di sana. Dan kemudian dia ada kemasan, ada logo indikasi geografis, ada logo indikasi geografis beras Solonya, ada dua. Jadi itu yang membuktikan bahwa memang beras itu adalah beras indikasi geografis. Bisa dipastikan ya. Bisa diperjualbelikan oleh orang kebanyakan di luar. Tapi kalau misalkan dia pakai, kebanyakan kalau di pasar-pasar kan pakai karungan yang nggak ada merek, nggak ada merek ya. Diberi beras Solo, itu salah, itu bisa dipidana. Oh iya, artinya dari pihak penjual sendiri juga harus sesuai aturan. Artinya kalau dia memang betul-betul itu 100% dihasilkan dari komunitas Kabupaten Kota Solok yang udah terdaftar, ya itu memang beras Solo. Tapi kalau misalnya dia sekedar nanam, tiba-tiba pas jual, tadi Pak Fran bilang mungkin dicampur dengan varietas padi dari kabupaten lain, itu ya nggak bisa penamaan beras Solo. Iya. Alhamdulillah ternyata untuk pendaftaran kekayaan intelektual itu dilindungi secara luas paparannya, tidak hanya sebenarnya salah satu tujuan dari perlindungan indikasi geografis ini sebenarnya adalah untuk memberikan pelestarian. Kalau misalkan kita tidak atau negara tidak hadir, mungkin khawatirnya di tahun-tahun yang lanjut itu bisa saja produk-produk yang menjadi suatu khas di daerah itu akan punah. Betul. Tujuannya itu sebenarnya ya, lebih apa ya? Contohnya kita kalau bicara bergeser kita ke industri. Ya. Industri songket kan contohnya Silungkang. Dan ada Pandisike yang sudah terdaftar. Kalau misalkan kita tidak berikan perlindungan indikasi geografis, songket sekarang banyak yang niru. Betul, ada yang mungkin udah apa ya, cara kerja itu kan sebenarnya handmade ya. Betul. Ada mungkin pakai mesin, saya nggak tahu ya, bisa jadi yang ada udah kombinasi dengan mesin, tidak lagi 100% menggunakan tangan, itu kan sebenarnya tidak asli lagi, tidak autentik lagi. Ya. Bahkan ada yang menjual dengan produk diberi nama songket Pandisike songket Silungkang bikinan tadi mana-mana. Di mana-mana dengan harga yang lebih murah. Ya, betul. Itu kan salah satu perbuatan yang tidak baik yang nantinya bisa membunuh pelaku-pelaku yang secara turun-temurun sudah berusaha. Tujuannya memang untuk kelestarian budaya sebenarnya. Jadi kami pun di Kementerian Hukum dan HAM bukan hanya mendorong pendaftaran saja, tapi kami juga mendorong untuk pelestarian dan pemanfaatan ekonomi. Di tahun ini sebenarnya kami sudah launching aplikasi semacam platform untuk mempertemukan antara si pemilik indikasi geografis dengan pembeli. Oh, kayak apa ya? Media untuk jual beli? Ya. Oh ya, ada seperti itu. Sedang dibangun, tapi masih belum rampung. Oke, nanti kalau sudah ready kita undang Pak Farhan lagi, nanti bisa share infonya ke Dusun Abad Tandang. Menariknya gini Pak Farhan, artinya kalau dari 8 rezim ya istilahnya, rezim kekayaan intelektual yang tadi Pak Farhan jelaskan, yang sangat menarik buat kita bahas, ternyata saya juga baru tahu tujuan untuk indikasi geografis memang lebih utama itu perlindungan kelestarian budaya untuk barang yang didaftarkan itu ya. Ya, beda hal dengan merek atau paten, itu kan sifatnya lebih melindungi secara komersial ya. Sementara kalau indikasi geografis, Pak Farhan menjelaskan, contoh kayak di songket, kalau nggak dilindungi itu nanti tiba-tiba semua orang bisa ngaku-ngaku songket, padahal itu kita harusnya berbangga diri. Yang namanya songket Silungkang itu kan faktanya kalau kita mau betul-betul lihat, itu yang kerajinan yang mungkin provinsi atau daerah lain tidak punya. Dari segi kualitasnya, dan itu betul-betul dibikin 100% handmade. Nah, sementara tadi Bapak bilang ada tuh orang lain jual di mana-mana, karena kita tahu juga bahkan di luar provinsi kan bilang ini songket Padang yang familiarnya songket Silungkang, padahal bikinnya mohon maaf di Jawa atau di mana gitu ya Pak ya. Ya, silahkan mungkin meniru, tapi jangan menamakan yang sama. Betul. Ya mungkin bilang ini songket kita bikin ala-ala songket gitu kan, menyerupai songket Silungkang kita bikin, tapi ini nggak handmade, kombinasi dengan mesin, ya motifnya mirip, harga pasti jauh lebih murah.
Ya, jadi Dusana Batanang harus lebih cerdas. Yang namanya kerajinannya otentik itu pasti harganya nggak murah. Karena kita tahu bikinnya lama, bisa sampai berbulan-bulan malahan. Dan itu nggak pakai mesin bikinnya, betul-betul 100% tenaga manusia, handmade. Betul. Jadi dari hasil kunjungan kami ke beberapa pelaku songket, baik Pandisike ataupun Sinungkang, sudahlah bikinnya lama, kemudian motifnya itu ada di kepala. Iya, betul. Apa yang ada di kepala dituangkan langsung ke dalam bentuk. Dan tidak akan sama antara yang dibikin sekarang selesai, terus besoknya bikin lagi, mungkin mirip tapi tidak akan persis sama, tidak akan identik sama. Namanya juga handmade ya. Harganya itu ada relatif mahal. Ya kita sebanding lah dengan hasil karya. Harus menghargai karya-karya orang ya. Betul. Untuk biaya sendiri Pak Farhan, dan berkas-berkas atau dokumen yang harus dilengkapi dan pembeda antara yang indikasi geografis dengan rezim-rezim 7 lainnya. Ya, jadi kalau untuk indikasi geografis itu biaya pendaftarannya relatif murah. Oh iya. 500.000. Namun memang untuk dokumen yang perlu dipersiapkan itu memang butuh effort. Karena banyak luas daerahnya, orang banyak terlibat begitu ya. Kalau merek cukup mempersiapkan logo, tanda tangan, rekomendasi, surat pernyataan. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Oke. Sementara untuk indikasi geografis, di samping formulir pendaftaran yang kita siapkan, pernyataan yang disiapkan, logo disiapkan, ada dokumen deskripsi. Deskripsi tentang wilayah? Tentang produk tadi. Oke. Di dalam dokumen deskripsi itu kita berbicara terkait dengan reputasi, sejarah produk itu ya. Produknya itu. Kemudian kita berbicara mengenai kualitasnya. Jelaskan detail Pak ya. Ya, kualitas dari produk tersebut. Kemudian kita berbicara terkait dengan metode SOP apa yang kita pergunakan untuk menghasilkan barang atau produk itu ya. Ya, menghasilkan barang itu mulai dari hulu sampai ke hilirnya seperti apa kita tuangkan di dalam dokumen deskripsi itu. Kalau misalkan dia hasil pertanian, kita berbicara terkait dengan hasil lab yang telah kita siapkan. Untuk hasil pertanian tersebut? Ya, hanya hasil pertanian. Kalau industri kan dia nggak ada hasilnya. Iya, betul. Ya, kalau industri mungkin dia berbicara mengenai motif. Iya. Ya. Kayak contoh songket ya, yang autentik Silungkang tuh begini. Ya. Kemudian kalau tadi kayak Bare Solo mungkin dijelaskan ya mungkin apa ya kira-kira tuh bentuk padinya, gitu ya kira-kira mungkin ya. Ya, bentuk padinya, kemudian kandungan dari padinya. Kandungan air mungkin segala macam ya. Kemudian dia juga menampilkan syarat curah hujan. Curah hujan juga? Ya. Sampai ke situ ya? Kalau pertanian memang agak lebih daripada industri. Termasuk tadi yang Pak Farhan bilang peta wilayah. Peta wilayah. Oke. Ya. Setelah dokumen deskripsi itu siap, peta wilayah tadi ditandatangan oleh kepala daerah. Kepala daerah dalam ini mungkin ya bupati wali kota ya. Kemudian ada rekomendasi tentang wilayah juga. Satu lagi itu adalah SK dari kelompok tani yang ada di kabupaten kota tersebut. Ya, kelompok yang tergabung dalam masyarakat perlindungan indikasi geografis misalkan Prasolo. Iya. Anggotanya tanpa batas. Selama memang dia sebagai petani yang di daerah sana, ya silakan. Boleh. Ya, sama juga dengan kalau hasil industri. Dan biayanya 500.000, berarti nggak mahal. Zaman sekarang 500.000 untuk dapat perlindungan tanpa batas. Jangka waktunya ada ketentuan Pak Farhan? Beda dengan merek. Kalau merek perlindungannya 10 tahun dan kemudian diperpanjang. Oke, 10 tahun diperpanjang lagi. Kalau untuk indikasi geografis 500.000 sampai kiamat. Sampai kiamat. Sampai kiamat maksudnya kenapa? Ya. Karena pendaftaran indikasi geografis sebenarnya itu murni negara memberikan perlindungan kepada pelaku. Iya. Karena tujuannya pelestarian budaya yang lebih penting ya. Selama masih bisa si pelaku itu mempertahankan karakteristiknya dari suatu produk tadi atau suatu komoditas tadi, perlindungannya akan tetap ada. Jangan sampai punah lah tujuannya.
Nah, itu kan kebanggaan daerah ya. Betul. Jadi yang orang Solo, orang Silungkang berbangga dirilah karena ternyata 2 kekayaan daerah itu sudah terdaftar di Betul. Kemenkumham Kita sendiri. dorong nih yang Iyalah. lain-lain Tadi yang Pak Fram bilang yang lagi proses ikan bili. sebenarnya ikan bili itu sudah pernah berproses, namun berhenti di tengah jalan. Ada dokumen yang mungkin tersendat Dokumen atau yang terkendala Hasil mungkin lab ya. setelah dimintakan oleh dari pusat itu tidak ditindaklanjuti. Akhirnya permohonan dia dianggap ditarik kembali. Artinya masih Ada lagi nih Gambir 50 kota. Oh ya, Gambir 50 kota. Nah, yang orang 50 kota nih silahkan juga berbangga diri. Sulaman Kepala Peniti. Kepala Peniti Pariaman. Pariaman. Oke, Pariaman. Kemudian Solo Rajo. Solo Rajo kopi ya. Nah, saya pernah ke sana berkunjung memang oke lah. Saya yakin potensinya ada kalau Satu memang lagi Solo Selatan. Betul-betul. Kopi Cimantorang. Kopi Simatorang. Wow. Jadi ternyata Nusa Batanang banyak kekayaan lokal Banyak Sumatera sekali. Barat yang berpotensi untuk memang jadi unggulan daerah, kita bisa patenkan. Artinya ke depan itu kita berharap tidak punah, justru bisa makin eksis ya Pak Farhan ya. Iya. Yang kami harapkan dari mungkin ini pesan juga untuk ini yang menjadi kewenangan dari Dinas Perindustrian Perdagangan. Kita di Sumatera Barat ini punya batik Tanah Lie. Tanah Lie itu pesisir selatan. Ya. Betul ya? Kalau bukan betul ya? Pesisir selatan. Iya betul ya. Pesisir selatan ada ya. Tapi di Sumatera Barat itu hampir rata-rata semua kabupaten kota beberapa punya ya. Mayoritas kabupaten kota. Dengan ciri khas corak yang masing-masing beda-beda. Ya, kecuali Mentawai. Mentawai ya. Kecuali Mentawai itu memiliki batik Tanah Lie. Ini mungkin sepertinya ada potensi untuk bisa didaftarkan kekayaan geografis. Iya. Tuh. Jadi nanti pemiliknya dari beberapa kabupaten kota yang sudah bergabung dalam satu komunitas, kemudian itu didaftarkan mungkin melalui provinsi kah atau melalui kelompok yang memang sudah terbentuk. Kalau kami saran sebenarnya melalui provinsi. Lebih solid ya rasanya ya. Solid karena dia ada beberapa di kabupaten kota. Betul. Itu memang menjadi karakteristik yang berbeda juga dari batik. Itu memang kalau orang yang sering lihat batik itu ketika lihat tuh langsung mengenali. Ya. Ya, karena berbeda dengan batik-batik Jawa kan dia punya spesifik ada parang, mungkin kan itu motifnya beda gitu kan. Nah, kalau kita di Sumatera Barat memang sebenarnya kalau kita kaji historis kan kita batik kan cenderung dengan atau identik kita Jawa ya biasanya. Kalau kita kan songket, tenun gitu kan. Tapi ternyata kita juga punya batik, cuman motifnya jauh berbeda dengan yang Jawa punya. Ya. Kalau saya pengen angkat pendaftaran indikasi geografis batik Tanah Lie, di samping kearifan lokal dalam menuangkan motif, iya betul. Ada juga yang menjadi salah satu karakteristiknya pewarnaannya, mempergunakan Tanah Lie. Iya, yang original ya, iya, yang betul-betul. Ya. Kebanyakan orang pewarnaan alam sintetik ya, itu kan karena harga mungkin Pak Farhan. Ya. Sesuai demand kan orang kadang nyari yang harga murah, ya udah disediakan lah gitu ya. Ini pewarnaan dengan Tanah Lie ini unik. Nah, itu bisa menjadi salah satu pendorong produk giginya. Ayo kabupaten kota yang mau gabung nih, mudah-mudahan kita harapannya Pak Farhan ya. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan didengar sama pihak-pihak yang stakeholder. Iya, yang ada punya power untuk bisa peranan di situ. Iya. Peran dari dinas yang melakukan pembinaan. Betul. Walaupun dinas juga tidak bisa berdiri sendiri. Harus rame-rame kalau itu Pak Farhan, karena kan banyak yang terlibat ya. Banyak yang terlibat. Kami pun dari Kanwil Hukum dan HAM pasti juga akan mendorong kalau sekiranya memang ada permohonan yang masuk. Kalau kita lihat, artinya kalau kita sederhanakan pemahaman tentang indikasi geografis itu sebenarnya banyak kerajinan atau yang unggulan daerah yang sebenarnya itu hanya ada di daerah itu dan punya potensi untuk didaftarkan indikasi geografisnya dengan tujuan besok-besok tuh jangan punah. Betul. Dilestarikan. Iya, arahnya memang ke sana. Jadi kami sebenarnya untuk di beberapa IG terdaftar di Indonesia itu sudah ada yang linear dengan desa wisata. Oke, ada korelasi ke sana. Betul, iya. Jadi ketika ada potensi indikasi geografis yang sudah terdaftar, semua stakeholder itu berkolaborasi, kemudian nanti
terbentuklah nanti desa wisata. Jadi nggak jalan sendiri ya Pak Farhan, di Nggak situ jalan ada sendiri. industri perdagangannya, ada pertumbuhan pariwisata juga di sana. Pariwisata. Iya, Jadi betul. secara tidak langsung otomatis IG yang sudah terdaftar ini ada mendapatkan tempat untuk pemasaran. Iya, betul. Nah, otomatis lestari. Iya. Lestari ini bisa berlanjut. Karena memang kan kalau kita lihat-lihat gitu ya, kita amati yang namanya desa wisata itu kan di situ banyak banyak segmen atau pihak-pihak yang tujuannya kan memang sebenarnya untuk pengelolaan ekonomi masyarakat yang Betul. lebih baik ya sebenarnya. Ya. Tapi di situ kan ada kulinernya juga, ada tadi juga pariwisata, ada untuk produk-produk UKM yang harapannya kan kalau sudah ada di sana desa wisata nanti UKM-UKM atau kriya-kriya atau kerajinan lokal yang selama ini sudah ada bisa lebih diberdayakan lagi begitu kan. Sebenarnya ada potensi kalau kita merujuk kepada IG terdaftar di Aceh, Kopi Gayo. Contohnya, Ya. Kopi Gayo betul. Itu sudah didaftarkan indikasi geografisnya ya? Indikasi geografis dan kemudian di sana sudah ada juga agrowisata. Oke, jadi nyambung dia. Betul ya. Iya, Kalau iya. kita lihat di Alang Panjang, itu kan Kopinya kopi ada. Solo itu Betul, dari ha. daerah. Iya. Kita lihat udah beberapa daerah di Alang Panjang itu ada semacam cottage. Iya, cottage ya. Itu kan saling kait berkait ya. Iya. Terkait. Kalau sekiranya pemerintah daerah concern dibangun di perkebunan kopi tadi, Iya. cottage untuk menghadirkan masyarakat, Pariwisatanya dapat. kemudian Industri dan perdagangannya juga bisa jalan berbarengan. bisa langsung kopinya didistribusikan. Iya, betul. Karena kan Arahnya sebenarnya pariwisata zaman sekarang kan orang mencari sesuatu yang spesifik. Jadi kesana tuh mau ke sana karena ternyata di tempat lain nggak nemu, ya tidak ada gitu kan ya. Betul. Jadi Wisata Batandang artinya banyak manfaat yang impact yang akan dimunculkan hal-hal baik ketika indikasi geografis tercipta. Jadi tidak hanya sekedar jualan atau pelestarian budaya, ternyata juga pariwisata juga ada dipicu di situ ya. Betul. Bisa. Jadi semacam pun memang harus ada kolaborasi. Iya. Kolaborasi antar stakeholder agar tujuan kita bisa tercapai. Kalau contohnya Pak Farhan, kalau untuk Sumbar kan tadi Pak Farhan bilang Bare Solo itu sudah terdaftar, Songket Silungkang sudah terdaftar, Pandai Sike sedang proses. Ikan Bilih pernah didaftarkan tapi belum tuntas karena di tengah jalan ada dokumen yang belum kelar ya. Nah kalau untuk di provinsi lain contohnya apa Pak Farhan yang mungkin Pak Farhan tahu kira-kira? IG yang terdaftar. Iya, yang kalau di daerah Aceh itu Kopi Gayo. Kopi Gayo, ya. oke. Kemudian kalau di Bangka Belitung itu yang sudah, ini saya yang sudah bagus. Iya, yang bagus ya, yang sudah jalan. Ya, di Bangka Belitung itu Lada Muntong. Lada Putih Muntong. Lada Putih Muntong, oke, Ya. Muntong ya, oke. Kemudian di daerah Jambi itu ada kopi juga. Kopi. Kopinya lupa saya namanya. Oke, jadi kopi ternyata Jambi juga ini ya sudah didaftarkan Banyak. IG-nya. Kopi itu kopi Kintamani, kopi Papua itu Ya banyak. memang Indonesia sebenarnya kaya dengan kopi karena masing-masing daerah punya khas kopi yang beda-beda. Betul. Di Gayo beda, di kita juga beda. Ya. Memang karena kita dulu dijajah sama Belanda. Kopi ya, jadi ditanam di sini. iya, Jadi hampir seluruh Indonesia itu ada kopi, punya potensi kopi yang unik beda-beda. Karena memang kopi itu sama teh ya, itu Iya. tanaman yang berumur tua lah. Misalnya Pak Farhan, selain indikasi geografis, ada tadi hak paten dan 7 lagi segmennya, rezimnya itu. Jika Dusun Anak Batandang atau pelaku usaha yang menyimak, masyarakat ingin cari informasi lebih lanjut, misalnya nggak puas nih dengan di tayangan podcast kita, butuh informasi bisa datang ke Kumham? Bisa. Atau mungkin ada semacam web atau pelayanan lewat sosial media atau jadi, online yang ada memfasilitasi masyarakat? Kalau misalkan mau bertatap muka langsung, Sobat Batandang bisa datang langsung ke kantor ya. Jalan S Parman nomor 256 Ulah Karangpadang. Oke. Sebenarnya untuk proses pendaftaran kekayaan intelektual ini semuanya sudah online. Online ya. Jadi tinggal duduk manis di rumah bisa daftarkan. Betul ya. Tinggal masuk ke website
dgip.go.id. Nanti kita akan pin webnya di tayangan YouTube kita. Ya, kemudian setelah masuk ke sana kita tinggal pilih mau proses pendaftaran apa. Yang penting dokumen dilengkapi. Kecuali untuk proses pendaftaran indikasi geografis itu memang harus melalui akun dari kantor. Akun ya, artinya mesti datang ke kantor karena itu juga kan terlibat banyak pihak. Ada pemerintah daerah juga, karena kan rame-rame nggak sendiri. Luar biasa. Jadi Dusun Abatanang tidak hanya Dusun Abatanang yang mendengar, saya pribadi juga alhamdulillah dapat informasi luar biasa, tidak salah kaprah lagi yang selama ini mungkin taunya cuma A, ternyata ada B, C, D sampai Z. Nah, cukup komplit dan harapannya memang sebenarnya untuk pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif tumbuh, industri perdagangan juga berkembang luas, begitu Pak Farhan ya. Dan pastinya jangan lagi ada image semua perizinan itu mahal. Semua urusan dengan pemerintah itu mahal, sulit, gitu ya. Ya kalau zaman sekarang apalagi untuk KI itu kalau saya tidak salah Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi setiap tahunnya memfasilitasi. Ada, jadi Dusun Abatanang jangan salah. Kita ada program di bidang industri dan non agro sendiri itu ada program-program yang memfasilitasi gratis atau perai. Jadi beberapa UKM yang memang dipilih, ya tentunya dilihat dulu ya, diseleksi itu dibantu untuk pembiayaan hakinya, artinya ya dibinalah, dikusertakan. Tapi biasanya mereka tuh tergabung di sentra. Ya, jadi di podcast yang dulu kita pernah sarankan apapun itu kelompok pelaku usaha, memang alangkah lebih baik jika bergabung di sentra. Yang namanya jalan daripada sendiri atau bareng-bareng, lebih baik bareng-bareng rame-rame. Jadi semua informasi akses mereka bisa dapat kalau bergabung di komunitas. Nah, terakhir Pak Farhan. Kalau saya biasanya ya, selain kita closing, saya selalu meminta kepada tamu closing statement atau apapun itu yang mungkin ingin disampaikan kepada Dusun Abatanang yang mendengar hari ini. Ya, baik. Kalau saya dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM selalu memberikan closing statement kepada pelaku usaha. Jangan sampai setelah kita berusaha kita diusik. Diusik, oke. Ya, kenyamanan berusaha itu penting. Oke. Pengalaman kami di kantor wilayah terkait dengan kekayaan intelektual, kebanyakan setelah ada sengketa, baru mau daftar. Udah kepentok masalah baru ingat kumham. Ya. Jadi kalau saya menyampaikan kepada pelaku usaha, sobat Batandang, sebelum kita memulai usaha, sebaiknya kita pikirkan dulu untuk perlindungan dari merek kah, cipta kah, paten kah, dan yang lainnya. Itu menjadi modal untuk kita berusaha. Apalagi indikasi geografis perlu kami tambahkan. Beberapa informasi yang kami terima, kalau komoditas itu terdaftar indikasi geografis dan kemudian dia diekspor ke luar negeri, itu bisa menjadi tambahan posisi tawar. Jadi punya nilai lebih. Punya nilai lebih. Ada plus-plusnya. Ada plus-plusnya. Karena negara Eropa, kebanyakan kita kemarin Gambia baru diekspor ke luar negeri. Itu dia belum memiliki indikasi geografis. Sebenarnya itu sangat disayangkan. Dia bisa menekan harga. Gambir kan itu komoditi yang spesifik lah, jarang ada di tempat lain. Betul. Ketika dia punya indikasi geografis, sebenarnya itu bisa menjadi posisi tawar untuk harganya jadi lebih tinggi. Jadi kami dari kantor wilayah menghimbau sobat Batandang, daftarkan baru berusaha. Daftar dulu baru usaha. Jadi sebenarnya untuk preventif ya. Terima kasih Pak Farhan sudah berkenan hadir di Batandang. Jadi ini saya yakin informasinya beda, artinya sebelum ini banyak yang belum tahu. Mudah-mudahan tercerahkan semua Dusun Abatanang dan masyarakat yang dengar kali ini. Harapannya ya punya manfaat baik lah buat semua yang mendengar hari ini. Terima kasih Pak Farhan ya. Salam buat rekan-rekan di Kanwil Kumham. Salam hormat. Mudah-mudahan nanti kalau ada informasi-informasi terbaru yang memang harus kita sampaikan ke masyarakat, kita akan undang lagi. Jangan bosan. Dusun Abatanang, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan Pak Farhan kali ini punya manfaat. Kalau ada mungkin penyampaian kita yang kurang pada tempatnya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bersua lagi di lain waktu, dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube kita di Batandang, itu YouTube resmi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat. Kita juga punya Facebook, ada Instagram, TikTok juga. Jadi semua sosial media kita hajar semua.
Tujuannya bukan apa-apa ya, artinya Untuk zaman sekarang kan orang informasi cepat itu di sosial media. Betul. Orang nggak baca koran lagi, orang nggak baca buku, orang semua baca di internet. Silakan temukan dan cari informasi apapun yang Nusana Batanang butuhkan terkait industri dan perdagangan. Kita hadir memberikan informasi terkini, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil. Saya Maharani Putri, host Batandang hari ini, mohon undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.